Balik lagi di Jul ID. Dengan julid tanpa data yang valid. Udah vaksin, Dim? Udah vaksin belum, Dim? Gue vaksin pertama kali, bro. Sombong lu emang. Lu sok bangga banget tuh tentang udah vaksin doang aja bangga. Gue vaksin tuh yang gratis, coy, bukan yang bayar. Ngapain gue sombong? Ya emang karena itulah ketahuan kan miskinnya. Bayarlah, boy. Buset. Kalau yang namanya vaksin gratis itu, ya udah gratis. Kalau yang bayar kan nggak boleh yang bayar, ya kan? Nggak Kata boleh, siapa? nggak boleh. Kata siapa? Kata menteri dulu kan bilang kita vaksin gratis, nggak boleh ada yang bayar. Pak Jokowi juga bilang vaksin gratis, nggak boleh ada yang bayar gitu. Lah, jangan nyamain sama statementnya Pak Jokowi, bos. Jangan. Memang iya kan? Kita nih bakal ngomongin vaksin nih. Vaksin. Sekarang tuh vaksin ada yang berbayar nih. Tapi berbayarnya tuh lumayan juga nih teman-teman nih. Jadi 800 ribu kan? ya seenggaknya tuh 500.000 satu kali dosis ya. Itu tuh untuk dosis vaksinnya 300 sekian ribu gitu, sama ini penanganannya. Jadi lu disuntik doang itu tuh bayar 100 ribuan tuh. Waduh. Gua nggak sekali. Iya, gue nggak tahu lah itu dikasih vitamin kah atau penanganannya kalau misalkan emang ada alergi dan lain-lainnya, gue nggak tahu apa gitu. Cuma kalau misalkan 500.000 dalam satu dosis, berarti kan sejuta tuh kalau misalkan, iya kan? Itu perusahaan mana sih yang pengen ngadain apa vaksin berbayar tuh perusahaan yang mana? Ini nih yang suka kimia ini nih. Ya kita singkat aja PTKF lah ya. Ya. Jadi PTKF itu untuk netizen ya yang belum tahu nih ya. Jadi PTKF memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu nih, karena kan sebelumnya dia mau berbayar, ya kan? Tapi karena berbagai polemik dan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, akhirnya dia membatalkan gitu PTKF ini gitu. Awalnya jadi dibatalin nih sekarang nih. Iya. Tapi kan baru dibatalin nggak, ya kan? Ada kemungkinan bakal dilanjutkan seperti itu. Iya, emang kita juga kadang-kadang susah menerka apa yang dipikiran Pak Erick Thohir ya. Jadi ya udah. Ya jadi ya PTKF ini ya dia bilang dia memohon maaf karena jadwal vaksinasi gotong royong individu yang semula dimulai hari Senin nih ya, per hari ini kan harus sudah bisa nih ya, kami tunda gitu loh. Dia bilang seperti itu. Ya, gue juga sebenarnya ini tuh vaksin yang ini tuh apa sih, pakai vaksin apa sih Pak Jokowi nih? Namanya vaksinasi gotong royong. Gue nggak tahu ya vaksinnya. Pokoknya salah satunya katanya ada Sinovac. Jadi kan kalau vaksinasi gotong royong itu sebenarnya tuh dari tahun kemarin tuh udah ada wacananya. Kan baru wacana. Iya, wacananya ada. Kan memang seharusnya vaksinasi itu kan ya sesuai dengan peraturan menteri kan, terus juga Pak. Iya, memang bilang kan bahwa gratis gitu loh. Iya. Gitu, bro. Iya, makanya ini sempat jadi polemik waktu itu. Cuma menurut gua, Dim, namanya vaksin itu yang penting cepet lah. Yang penting cepet, yang penting semua tertolong. Udah gitu aja dulu lah. Gue sih nggak begini ya. Ya memang sih ya, beberapa orang yang bilang, kayak beberapa pejabat dan beberapa orang bilang bahwa ya untuk membantu proses vaksinasi pemerintah gitu loh, jadi dipercepat gitu loh. Tapi kan kalau menurut gue itu bakal menimbulkan kayak kecemburuan sosial di masyarakat. Ya betul, memang. Dan tapi itu kalau rasanya nggak etis banget, karena banyak banget masyarakat yang akhirnya terdampak pandemi kan. Ya mungkin kayaknya nggak seberapa, tapi ya namanya orang udah cemburu kan bisa bahaya gitu loh. Apalagi banyak di mana-mana PPKM ini bikin orang akhirnya yang tadinya udah mulai membaik ekonominya ya hancur lagi gitu. Iya. Cuma menurut gua ya seharusnya kalau udah miskin tuh harusnya ngerti gitu. Betul. Ya, kalau emang nggak punya duit buat vaksin, harusnya ngertiin gitu. Ini tuh ada orang, menurut gua ya, orang-orang yang emang kaya itu emang harusnya tuh bayar buat vaksin gitu. Ya betul. Masa orang udah kaya
maunya gratisan juga. Miskin aja lu jadinya, mendingan. Dari kesimpulan lo tadi, jadi vaksin untuk dengan pendapatan di bawah 5 juta bayar, di atas 5 juta, di bawah 5 juta gratis, di atas 5 juta bayar gitu. Nah, ya boleh. Di atas 5 juta bayar. Tapi katanya vaksin gratis ini sempat disayangkan oleh beberapa pejabat juga. Memang. Vaksin berbayar ini. Salah satunya adalah Nenek Wafiroh. Dia dalam tweetnya yang Nihaya Center, yang checklist biru itu, dia bilang salah satu vaksin gotong royong individu yang mau dijual itu adalah vaksin Sinovac. Ya. Padahal Indonesia menerima hibah 500.000 dosis vaksin Sinovac dari Uni Emirat Arab. Nah, ini kontra dengan Permenkes 19 tahun 2021 pasal 7A ayat 4 gitu loh. Nah, dan dia juga bilang di pasal itu disebut bahwa vaksin COVID yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi program yang diperoleh hibah, sumbangan atau pemberian baik dari masyarakat atau negara lain dilarang diperjualbelikan. Berarti ini udah dapat vaksin yang gratisan, dapat hibah mau dijual gitu. Gue nggak tahu ya. Negara tapi kita kan nggak tahu si KF ini dapat vaksin dari mana. Nggak tahu dia kan bang. Mungkin aja dia beli. Mungkin aja dia beli sendiri dong PT KF ini. Ya, oh iya benar, bisa jadi ya. Iya bisa jadi. Tapi kalaupun itu ternyata dapat dari pemerintah terus dijual melalui PT KF gimana? Itu yang gue bilang nggak tahu diri itu bos. Udah dulu pernah kasus gara-gara swab palsu. Iya, swab barang palsu. Bekas, ya kan? Waktu di Medan kan lu. Tapi lu setuju nggak nih? Setuju nggak sama si ini nih, dokter yang baru viral nih? Oh iya. Iya, kita udah pusing masalah KF, kita pusing lagi nih masalah ada dokter yang bilang katanya virus COVID itu bohongan ya, rekayasa ya. Gue tuh heran masih ada aja orang kayak gini. Lu kagak ngeliat kuburannya apa berjejer begitu? Serem banget cuy, sumpah itu serem banget. Tapi lu tau gak sih namanya dokter itu siapa? Dokter siapa? Coba kasih tau ke gue. Dokter Louis. Bukan, lu asal ngomong lu. Dokter Louis Owen. Oh, Owen. Bukan Owen kan? Bukan Michael Owen. Bukan Wilson. Nah, jadi nih ya, Dr. Louis Owen nih ya, dia bilang katanya COVID itu adalah rekayasa gitu loh. Dan orang meninggal karena COVID adalah karena interaksi obat. Dia bilang gitu dalam sebuah TV swasta bersama Hotman Paris. Seperti dia bilang gitu. Pokoknya dia bilang nggak setuju COVID itu adalah pandemi ya menyebabkan kematian, ya itu cuma rekayasa, kata dia bilang gitu. Terus dalam tweetnya dia bilang juga cuma karena kurang vitamin dan mineral lansia diperlakukan seperti penjahat. COVID-19 bukan virus dan tidak menular. Udah Dim, kita udahlah, nggak usah ngebahas dia lah, emang sampah. Udahlah ya. Udah kita. Ntar dulu. Nih, tidak tahu bahwa obat antivirus azithromycin, metformin, obat TB dapat menyebabkan asidosis laktat, double dosis dan interaksi antar obat menyebabkan mortalitas asidosis laktat. Jangan protes tentang obat ke saya kalau imunnya nggak nyampe. Wah, kata dia. Gini deh, enggak maksud gue gini. Ini orang kayaknya cuma nyari panggung doang. Kalau misalkan emang kita ngasih tahu ke halayak luas yang kayak gini-gini doang, ya. Padahal ini dia adalah dokter anti-aging medicine. Anti-aging emang apa? Untuk memperlambat penuaan gitu. Spesialisnya. Kayaknya. Ya udah. Tapi kan dia dokter katanya. Kan tapi kata dokter Tirta Hudi katanya ya dia tuh sudah bukan dari bagian dari ID gitu loh. Karena ya udah, kalau emang udah bukan bagian dari ID, ngapain kita bahas orangnya? Tapi kan dia menyebabkan banyaknya hoax. Ya udah, mendingan kita spread kebaikan, men. Ya daripada kita ngebacain hoax. Ya makanya itu kita harus memberi wawasan kepada netizen. Kita kasih tahu aja ke netizen ya. Pokoknya COVID itu tuh ada. Pokoknya nih. Satu penyintasnya kan? Iya. Setelah gue kena COVID, gue perawatan, gue dirawat memang sebaik-baik mungkin, makan yang banyak, minum yang banyak. Tapi lu sebagai istirahat penyintas, lu
bilang bahwa COVID itu ada ya. Lu percaya ya? Gue percaya karena memang tandanya memang bukan karena penyakit yang biasa, men. Tapi ini memang gara-gara dia banyak orang yang percaya lagi, Bro. Ya udahlah, kalau misalkan lahan rumah lu masih pengen dijadiin kuburan juga, ya udah nggak apa-apa, terserah, nggak usah percaya, gitu aja lah. Enggak, gue sih sebenarnya nggak apa-apa sih beropini, tapi menurut gue opini dia udah sesat banget gitu loh. Karena memang seluruh negara ya kan udah vaksin, seluruh negara udah melakukan yang namanya lockdown, kayak China ada lockdown, Singapura sempat nggak sih lockdown ya, Italia sempat lockdown ya kan, Italia ya. Dia bilang ini bukan virus lah, WHO udah bilang ini pandemi kan, WHO bilang ini pandemi. Lalu terus ini orang siapa tiba-tiba, mungkin dia temanan sama Sunda Empire kali. Gak boleh gitu. Sunda Empire itu, aduh, jangan dong, jangan dibahas nih Sunda Empire di sini. Cuma gini lah, maksud gue orang-orang yang kayak gini kan emang sebenarnya cuma pengen cari panggung. Kita pun tahu sebenarnya orang-orang kayak gini tuh pengen cari sensasi aja. Sebenarnya siapa orang di belakangnya dia gitu loh. Dokter Tirta Hudi. Jadi Dokter Tirta Hudi itu dia nge-screen capture gini terus ditaruh di akunnya dia gitu loh. Dan bangga banget sih. Bangga banget lu sama Dokter Tirta lu. Loh kan, Dokter Tirta Hudi ini relawan, dia hebat dia. Antek-antek kayak lu selalu mau dukung seperti itu lu. Lu parah lu. Tapi memang di akunnya Dokter Tirta Hudi itu ya banyak netizen yang berkomentar tentang tweet-tweetnya si Dr. Lois ini. Salah satunya nih dari Firda Arisandi nih, dia bilang ini orang kayaknya agak oleng gara-gara obsesi mau jadi dokter hebat gitu loh. Itu nggak sih kata dia gitu. Pokoknya ini orang kayaknya agak oleng gara-gara obsesi mau jadi dokter hebat gitu nggak sih? Terus ada lagi namanya Bite Slice ya, pokoknya Bite Slice. Kok model begini nggak jadi relawan nyapu-nyapu di Wisma Atlet aja dok? Terus ada lagi Rudi Susanto, sungguh kejam banget si Lois ini bro. Saya baru sehat dari COVID, papa saya berpulang akibat COVID-19. Saya bersaksi obat yang diberikan tidak diberikan langsung masuk 6 jenis. Hampir rata rata obat ini diberikan lah bla 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 gitu lah. Pokoknya dia si Rudi Susanto ini bilang bahwa dia percaya COVID dan bapaknya meninggal karena COVID, ya kan. Lu tahu nggak katanya nih ya? Gue dikasih tahu Mas Rizal. Bentar, nih. Ada namanya Dr. Mila Anasanti nih, melalui tweetannya di akun Twitternya yang @anasanti_mila menyebut Dr. Lois diduga mengidap gangguan kejiwaan. Hal itu diungkapkan berdasar keterangan kakak kelas yang bersangkutan. Jadi informasi terbaru, menurut kakak kelasnya Dr. Lois terindikasi gangguan jiwa. Jadi selama ini yang Hotline Paris itu gangguan jiwa ya. Jadi ngapain? Jadi kita dari tadi tuh 5 menit terakhir tuh ngapain Dim ngebahas orang gangguan jiwa? Gangguan jiwa. Bukan orang gila ya, nanti lu disomasi lu. Iya, gua nggak bilang orang gila. Ya kan gua ngasih tahu. Ya kan gua juga udah bilang. Emang gua bodoh kayak lu. Berarti ini orang gila nih. Tapi kan yang intinya orang ini yang namanya Dr. ini sekarang per hari ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Itu dilaporkan oleh pengacara namanya Pitra Romadoni. Pitra Romadoni kalau nggak salah. Itu. Ya, itulah. Gue padahal tuh ya banyak orang tuh yang kemarin tuh dukung si Lois nih. Wah, nama ini mah cuma perbedaan pendapat katanya gitu. Perbedaan pendapat gundulmu. Penjara. Ternyata yang didukung adalah dokter ngaco. Ternyata gangguan jiwa. Aduh. Ya, tapi kan ini juga takutnya juga akun-akun fake atau akun-akun apa. Tapi memang ya bisa jadi. Katanya sih memang dia ya kata kakak kelasnya ada yang memang gue. Dia lulusan berapa sih? 2004 ya? Gue nggak malas Dr. Lois, intinya sih gue udah malas dengan sikap dia gitu loh. Kakak gue juga lulusan UKI soalnya. Kakak lo apa? FK juga, Fakultas Kedokteran juga. Mungkin nama Dr. Lois kali. Coba tanyain kakak lo. Iya deh, ntar deh gue tanyain. Siapa tahu kenal dia. Oke Daji, gitu aja. Ya intinya ya, gue
ya mau vaksin gratis atau vaksin berbayar, intinya tolong rakyat yang tidak mampu, rakyat yang benar-benar membutuhkan vaksin, rakyat yang telah terkena pandemi, tolong diperhatikan oleh pemerintah. Itu aja sih. Puisi nggak? Puisi lah. Ayo coba puisi nih, gue demen nih. Puisi. Karena gue tuh kangen gitu. Puisi lu suka ngaco. Puisi, ayo puisi. Mama, ini untuk mama nih, ya. Di manakah kau berada? Tahu itu. Mama, ingin sekali ku bertemu. Si lebah madu Haji. Oke, jangan lupa aja ke teman kalian, ke saudara kalian, pokoknya di share ya. Like ini ya, ke Pak Mentaris, Dr. Tirta nih, wah idola gue tuh Dr. Tirta tuh keren tuh. Kata ya. Ya, oke, tetap sadar, tetap sabar bahwa corona masih ada di Indonesia ya. Ya betul. Dadah.